Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kembali bersama Bu Alfi di channel Bu Alfi Matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Alfi akan membahas materi mengenai merasionalkan bentuk akar. Nah, mari kita ingat kembali sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai bilangan rasional dan bilangan irasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B bukan 0 ya. Sedangkan bilangan irasional itu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Oke. Next. Nah, selanjutnya pecahan dengan penyebut bentuk akar termasuk pada bilangan irasional. Jadi, pecahan dengan penyebut bentuk akar termasuk dalam bilangan irasional. Ya, sehingga ketika kita menemukan pecahan di penyebut ya, dengan penyebutnya itu bentuknya akar, itu termasuk dalam bilangan irasional, sehingga kita perlu untuk merasionalkan. Sehingga kalau kita ketemu dengan pecahan di mana penyebutnya adalah bentuk akar, kita perlu untuk merasionalkan. Oke, sekarang kita masuk ke materi merasionalkan penyebut dari pecahan yang bentuknya akar. Nah, merasionalkan penyebut bentuk akar maksudnya adalah kita harus menjadikan bilangan bentuk akar ya dari penyebut ini ya menjadi bilangan rasional. Nah, jadi kita akan mengubah menjadi bilangan rasional. Next, nah lalu bagaimana cara merasionalkan penyebut yang berbentuk akar? Nah, caranya adalah kita harus mengalihkan sekawan dari penyebut tersebut. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama, jika menemukan bentuk akar A, maka sekawannya juga sama, yaitu akar A. Yang kedua, jika penyebutnya berbentuk A ditambah akar B, maka sekawannya adalah A dikurangi akar B. Kemudian kalau bentuknya akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah akar A dikurangi akar B. Jadi ini yang akan kita bawa ke depannya dalam materi kali ini. Next. Nah, oke, yang pertama kita bahas dulu jika kita menemukan penyebut bentuk akar A. Contohnya saja di sini 1 per akar 3. Ya, maka kita harus kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah akar 3 per akar 3. Bisa dipahami sampai sini? Jadi kita kalikan dengan sekawan. Ini sekawannya ya. Akar 3 per akar 3. Nah, sekarang 1 dikalikan akar 3 hasilnya adalah akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya adalah akar 9. Nah, akar 3-nya tetap, akar 9 adalah 3. Jadi, hasil dari merasionalkan 1 per akar 3 hasilnya adalah akar 3 per 3. Atau bisa kita tuliskan dengan 1 per 3 akar 3. Ya, ini untuk yang pertama. Misalkan saja Bu Alif punya lagi yang kedua di sini. 1 per 2 akar 2, maka untuk merasionalkan kita kalikan sekawan. Sekawannya berarti kita ambil yang akar saja. Berarti sekawannya adalah akar 2 per akar 2. Nah, sekarang kita kalikan. 1 kali akar 2 adalah akar 2. Ya, 2 akar 2 kali akar 2, 2-nya kan tetap. Akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Nah, sekarang berarti hasilnya adalah akar 2 per 2 kali akar 4 adalah 2. Maka hasilnya adalah akar 2 per 4. Atau bisa kita tulis dengan 1 per 4 akar 2. Nah,
begitu ya. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang selanjutnya. Jika kita menemukan bentuk penyebut A plus akar B seperti ini ya, maka sekawannya adalah, nah ini 5 plus akar 3, maka sekawannya nanti ada 5 min akar 3. Maka kita kalikan dengan 5 min akar 3. Nah ini di sini. Jadi 6 per 5 plus akar 3 kita rasionalkan dengan mengalikan dengan sekawan. Sekawannya adalah 5 min akar 3 per 5 min akar 3. Nah, kita kalikan sekarang. 6 kali 5 min akar 3. Ini. Yang bawah 5 plus akar 3 kali 5 min akar 3. Dapat ini. Nah, sampai di sini sekarang kita kalikan dulu. 6 kali 5 30. 6 kali min akar 3 min 6 akar 3. Ini ya, lanjut ya. 5 kali, nah 5 kali 5 itu 25 ya. 5 kali min akar 3 itu min 5 akar 3. Akar 3 kali 5 itu plus 5 akar 3. Akar 3 kali min akar 3 itu min akar 9. Atau bisa kita tulis, ini kan min 5 akar 3 tambah 5 akar 3 kan hilang, habis ya. Maka hasilnya adalah 25 dikurangi akar 9. 25 kurangi akar 9 ya. Atau cara cepatnya untuk yang bawah ini ya, kalau kita ketemu 5 plus akar 3 kali 5 min akar 3, cara cepatnya tinggal 5 yang kita kuadratkan dapat 25, akar 3 kita kuadratkan dapat akar 9. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut di sini. Dapatlah 30 dikurangi 6 akar 3 diper 25 dikurangi akar 9. 25 kurangi akar 9 itu kan 3. 25 kurangi 3 adalah 22. Yang atas 30 kurangi 6 akar 3 dia tetap. Ya. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kuncinya tadi biar tidak kesusahan ada di bagian ini ya. Nah, kalau nanti ketemu ada misalkan 5 plus akar 3 ya, dikalikan dengan 5 min akar 3 ya, biar cepat itu cara cepatnya adalah 5-nya kita kuadratkan ya, 5 kuadrat itu 25 dikurangi akar 3-nya dikuadratkan akar 9. Begitu caranya ya, biar cepat. Oke, sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Yang terakhir, ketika kita menemukan bentuk akar A ditambah akar B, maka sekawannya adalah sekawan dari akar 7 ditambah akar 5, sekawannya adalah akar 7 dikurangi akar 5. Ini sekawannya. Jadi nanti kita kalikan ya dengan ini. Nah, jadi kita bisa mengalikannya di sini. 4 per akar 7 tambah akar 5 dikalikan sekawan, ini sekawannya. Akar 7 min akar 5 per akar 7 min akar 5 ya, sampai di sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita kalikan 4 kali, ini kurang-kurung ya, 4 kali akar 7 dikurangi akar 5 per akar 7 tambah akar 5 kali akar 7 min akar 5 sampai sini. Sekarang kita hitung 4 kali 7, 4 akar 7, 4 kali min 5, 4 min 4 akar 5. Sekarang yang bawah. Sama ya, kalau ada ketemu seperti ini tadi, akar 7-nya kita kuadratkan, berarti akar 49. Akar 5-nya kita kuadratkan, akar 25. Nah, 4 akar 7 kurangi 4 akar 5 tetap tidak bisa dijumlahkan dan dikurangkan karena bentuk akarnya beda. Akar 49 itu berapa? 7. Akar 5 adalah 2. Akar 25 adalah 5. 7 kurangi 5 dapatlah 2. Nah, jadi di sini kita dapat 4 akar 7 dikurangi 4 akar 5 dibagi 2.
Nah, ini 4 kan bisa dibagi 2, dapatlah 2. Yang ini 4 dibagi 2, dapatlah 2. Atau biar mudah, Bu Alfi tuliskan seperti ini saja ya. Sebentar, dihapus dulu. Sampai sini kita bisa tulis di sini. Sebentar, kita tulis di sini ya. Nah, ini kan 4 akar 7 dikurangi 4 akar 5 dibagi 2. Nah, ini kan di sini tadi 4. Ya, biar mudah ya, akar 7 dikurangi akar 5. Dibagi 2. Nah, 4 bagi 2 itu kan hasilnya 2. Dapatlah 2 kali akar 7 dikurangi akar 5. Begitu ya. Nanti dipelajari lagi dengan latihan biar lebih mahir dan lebih paham lagi. Ini ada beberapa latihan, nanti coba ya, dicoba. Bila ada kesulitan bisa tanya ke Bu Alfi. Demikian pertemuan hari ini, nanti kita bahas selanjutnya mengenai latihan soal. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.